Ya, lanjutnya bab 7 turunan buku cetak matematika wajib kelas 11 semester 2. Adapun yang menjadi kompetensi dasar ialah menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat turunan fungsi. 4.8 dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Lanjut pertemuan 6 bab 7 turunan. Ya, turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai. Teorema turunan fungsi komposisi. Ya, jika fungsi y sama dengan f dot gx dan f gx sama dengan fu dengan u adalah gx, maka turunan fungsi komposisi f dot gx ditentukan oleh f dot g inverse aksen, ya, f dot g aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x atau turunan dari gx, atau dy dx sama dengan dy du dikali du dx gitu. Nah, rumus di atas dikenal dengan sebagai dalil rantai atau aturan rantai untuk mencari turunan fungsi komposisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, carilah turunan pertama untuk fungsi berikut dengan menggunakan aturan rantai, ya. Jadi soalnya adalah 2x tambah 1 pangkat 8. Mau dicari turunan fungsinya. Jadi cara kerjanya adalah seperti ini. Mas, ya, jadi y-nya adalah di sini saja, y sama dengan dalam kurung 2x tambah 1 pangkat 8, yuk. Jadi y aksen sama dengan, ya, 8 kali turun ke bawah jadi 8. Tulis kembali 2x tambah 1 pangkat 8, tapi dikurangi 1, ya. Dikali turunan dalamnya. Kali turunan dalamnya, turunan dari ini. 2x tambah 1 turunannya adalah 2. Lalu kita tinggal kalikan, ya. Dikalikan ke depan. Jadi y aksen sama dengan ini. 2 kita kalikan ke depan dengan 8, ya. 2 kali 8 adalah 16. Dalam 2x tambah 1 pangkat 7. Begitu. Nah, inilah y aksennya. Oke, selesai. Nah, kita lihat pembahasannya, ya. Jadi y aksen 8 kali 2x tambah 1 pangkat 8 kurang 1 dikali 2. Jadi 16 kali 2x tambah 1 pangkat 7. Oke. Ada latihan soal nomor 1. Ya, cari turunan pertama untuk fungsi berikut dengan menggunakan aturan rantai. Y sama dengan x pangkat 3 kurang 4 tambah 2 pangkat 5. Y sama dengan x pangkat 3 kurang 10x kuadrat pangkat minus 4. Nomor 2, carilah turunan pertama untuk fungsi berikut dengan menggunakan aturan rantai, ya. Y sama dengan 4 kurang 10x pangkat 2 berpangkat min 1/3. Bagian dari y sama dengan x kuadrat tambah 4 kurang 1 pangkat minus 2. Nah, kita akan bahas soal nomor 2 ini. Hapus dulu. Oke, ini, ya. Carilah turunan pertama untuk fungsi berikut dengan menggunakan aturan rantai. Y sama dengan, jadi saya bisa tulis di sini. Y sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 6. Jadi y aksen sama dengan ini 6 kali turun ke bawah, ya, jadi 6 dikali x kuadrat kurang 4x, tulis kembali, ya, tambah 1 berpangkat, ini kurang 1 pangkatnya, ya.
Jadi 6 kurang 1, jadi sini tinggal sisa berpangkat 5 dikali turunan dalam dari x kuadrat kurang 4x tambah 1, turunannya adalah x kuadrat, turunannya adalah 2x. Lalu turunan dari minus 4x adalah minus 4, selesai. Sedangkan turunan dari 1 kan 0, begitu. Nah, lanjut. Ini kita bisa kali ya, 6. Kita bisa kalikan dengan 2x kurang 4, begitu. Jadi Y aksennya 6 kalikan dengan 2x kurang 4. Nah, dikalikan dengan ini, kita tulis kembali ini, x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 5 ya. X kuadrat kurang 4x tambah dengan 1 berpangkat 5. Nah, tinggal dikalikan masuk ya. Y aksen sama dengan 6 kali 2x adalah 12x. Lalu 6 kali min 4 adalah min 24. Kalikan dengan ini. Ya, x kuadrat kurang 4x. Tulis kembali saja. Tambah 1 berpangkat 5. Selesai. Nah, itulah turunan pertamanya. Begitu. Oke. Atau kita bisa lihat tulisan saya lebih bagus di sini ya. Nih. Ini adalah x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 6, maka turunannya adalah 6 dikali x kuadrat kurang 4 tambah 1 pangkat 6 dikurang 1 dikali turunan dalamnya adalah 2x kurang 4. Kita kali ini 6 kali 2x kurang 4 itu jadi 12x kurang 24 dikali x kuadrat kurang 4x tambah 1. Begitu. Oke. Selanjutnya kita ada latihan soal nomor 3 AB dan nomor 4 AB. Lanjut bahas soal nomor 3 ya. Dengan menggunakan aturan rantai, carilah f aksen x untuk fungsi fx berikut. Fx-nya adalah akar x kuadrat tambah 1. Jadi ini fx terus kembali yuk. Tambah 1. Ini saya bisa rubah bentuknya menjadi apa? X kuadrat tambah 1 berpangkat 1/2 ya, kan akar pangkat. Nah, bisa dicari turunannya. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan ya. Ini 1/2, tulis kembali ke bawah kali ya, jadi 1/2 dikali. Tulis kembali ini. X kuadrat tambah 1 ya. Lalu pangkatnya kita kurangi 1 ini. 1/2 kurang 1 adalah minus 1/2 dikali turunan dalam. Cari turunan dari x kuadrat tambah 1. Turunannya adalah 2x. Begitu. Lanjut. Kita bisa kalikan nih 1/2 kita kalikan dengan 2x itu jadi 1/2 kali 2x adalah x. Nah, dikalikan dengan x kuadrat tambah 1 pangkat minus 1/2. Sampai sini sudah betul, tapi kita bisa rubah ya. Jadi bentuk seperti ini x. Ini x kuadrat tambah 1 pangkat min 1/2 itu kita jadikan pangkat positif. Bagaimana caranya? Kita turunkan jadi x kuadrat tambah 1 berpangkat positif 1/2. Ya. Nah, sampai sini kita bisa lanjutkan lagi. X kuadrat tambah 1 pangkat 1/2 itu jadi akar ya. Jadi akar dari x kuadrat tambah 1. Inilah turunan dari fx atau disingkat dengan f aksen x. Selesai. Jadi turunannya adalah x per akar x kuadrat tambah 1. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat tulisan saya lebih bagus ya.
pangkat 1/2 dikali turun 1/2-nya, 1/2 X kuadrat tambah 1, pangkat 1/2 kurang 1 kali 2X, hasilnya X dikali X kuadrat tambah 1 pangkat min 1/2, hasilnya adalah ini X per akar X kuadrat tambah 1, sama toh? Oke, lanjut. Kita lihat soalnya nomor 5. Dan ada nomor 6 bagian A, B. Nah, lanjut kita akan bahas soal nomor 4. Ini. Dengan menggunakan aturan rantai, carilah f aksen X untuk fungsi berikut. F sama dengan akar pangkat 4 dari 3X kuadrat kurang 1 per pangkat 3. Ya. Jadi hasilnya ini, kita tuju kembali soalnya ya. Ini saya bisa rubah bentuknya menjadi 3X kuadrat kurang 1 berpangkat berapa? 3/4. Yuk. Jadi turunannya itu F aksen X. Sama dengan ya. Kali turun ke bawah ini. 3/4 kali turun ke bawah ya. Jadi 3/4 dikali dengan 3X kuadrat kurang 1. Pangkatnya ini kita kurangi 1 ya, kurangi 1. Jadi 3/4 kurang 1 itu artinya 3/4 kurang 4/4. Jadi min 1/4. Ya. Dikali dengan turun dalam. Turun dalam dari 3X kuadrat kurang 1 turunannya adalah 3X kuadrat turunannya itu 6X ya. 6X. Saja. Karena turunan min 1 itu 0. Selanjutnya kita bisa kalikan ini 3/4 kita kalikan dengan 6X ya. Jadi 3 kali 4 itu 18X per 4 dikalikan dengan ini. Nah, 3X kuadrat kurang 1. Banyak sekali. Pangkat 1/4. Yuk. Lanjut. Ini sama dengan masing-masing ini kita bisa bagi 2 ya, jadi 9/2 ya. Ini min 1/4 tadi. Jadi 9X per 4. Lalu ini kita jadikan pangkat positif ya. Jadinya adalah 4 dikali 3X kuadrat kurang 1 pangkat positif 1/4. Yuk. Lanjut. Ini sudah betul, tapi kita masih bisa rubah menjadi bentuk akar ya. Jadi 4 dikali akar pangkat 4 ya. Dari 3X kuadrat dikurangi 1. Selesai. Inilah jawabannya. 9X per 4 kali akar pangkat 4 dan 3X kuadrat kurang 1. Begitu. Ini tulisan saya lebih bagus ya. Sama. Jadi 9X dikali. Oh, per 2. Sini kan masing-masing dibagi 2. Sorry. Ini masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi sini sisa 2 ya. 4 bagi 2, 2. Oke, sini 2. 2. Oke. Nah, gitu dia. Ya. Jadi seperti ini. 9X per 2 dikali akar pangkat 4 3X kuadrat kurang 1. Ada latihan soal nomor 7 A, B, C. Dan ada nomor 8. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 5. Yumat memelihara ikan di suatu kolam, rata-rata bobot ikan per ekor pada saat panen dari kolam adalah 6 dikurang 0,0x kg. Dengan X menyatakan banyak ikan dipelihara, tentukan maksimum total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin. Jadi total bobot itu banyak ikan dikali dengan berat ikan per ekornya. X dikali 6 kurang 0,02x. Jadi kalikan ini 6 kali X adalah 6x. Dikali X kali 0,02x adalah 0,02
minus 0,02 X kuadrat. Nah, kalau mencari nilai maksimum itu pasti berbicara mencari turunan pertama ya. Kita cari turunan pertama dari BX. Nah, turunan pertama harus 0, itulah syarat maksimum. Jadi kita turunkan ini, turunan dari 6X kurang 0,12 adalah 6 dikurang 0,04X ya, karena turunannya 6X adalah 6. Dan turunan dari minus 0,02X kuadrat itu adalah min 0,04. Kenapa? Karena 2 dikali 0,02 adalah 0,04, X angkat 1 jadi X saja. Nilai X harus sendiri, jadi 6 sama dengan 0,04X. Pindah ruas kini, minus 0,04X-nya ke kanan, jadi 0,04. X saja 6 dibagi 0,04, X adalah 150. Itulah jumlah ikan yang dipelihara. Nah, sekarang ditanya total beratnya, jadi tinggal substitusi saja ke BX ya, X-nya diganti dengan 150. Nah, inilah dia. 6X dikurangi 0,02X kuadrat diganti X-nya 150 ya. Jadi 900 kurang 450. Jadi jawabannya berat total ikan 450 kg. Kenapa? Karena 6 kali 150 adalah 900 dan minus 0,02 kali 150 yang kedua adalah 450. Begitu. Nah, atau kita bisa cara kedua dengan pakai nilai Y maksimum ya. Bobot total tadi X dikali 6 kurang 0,2X. BX adalah 6X dikurang 0,02X kuadrat. Nah, bentuk kuadrat kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi nilai A-nya itu koefisien dari X kuadrat, nilai A-nya adalah minus 0,02, nilai B-nya adalah koefisien dari X, nilai B-nya adalah 6. Dan nilai C-nya tidak ada ya, tidak ada konstantanya di sini. Tidak ada. Nilai B-nya 0. Mencari nilai maksimum itu rumusnya adalah diskriminan per minus 4A. Diskriminan D itu adalah B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Tinggal dikasih masuk nilai ABC-nya ke sini. Diperoleh 6 kuadrat kurang 4 kali 0,02 kali 0 per min 4 kali minus 0,02. 36 kurang 0 dibagi 0,08. 36. Ini kan jadi 36. Dibagi. Yuk. 36 dibagi 0,08. Hasilnya 450. Jadi banyak atau maksimum total bobot semua ikan pada saat panen yang mungkin 450 kg. Ada latihan soal nomor 9 A, B, dan nomor 10. Oke, demikian pembahasan soal dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Iya.